Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang rasanya dekat banget, tapi ternyata kompleks juga ya, empati. Dan ini ternyata nggak sesimpel merasakan apa yang orang lain rasakan loh. Nah, sumber kita kali ini dari kumpulan artikel Harvard Business Review soal kecerdasan emosional. Khususnya yang ngebahas empati dari banyak sisi nih. Jadi yuk kita bedah bareng, jenisnya apa aja sih? Terus gimana biar jadi senjata ampuh, terutama di kerjaan? Dan ini yang seru, apa aja batasannya, jebakannya yang mungkin kita nggak kepikiran sebelumnya. Oke, kita mulai dari jenisnya dulu deh. Katanya nggak cuma satu macam ya, gimana tuh? Ya, betul sekali. Daniel Goleman, salah satu pakar di bidang ini, dia membaginya jadi 3 jenis utama. Yang pertama itu empati kognitif. Ini lebih ke kemampuan buat memahami sudut pandang orang lain. Jadi secara intelektual gitu, kita ngerti posisi mereka. Oh, jadi kayak mencoba melihat dari kacamata mereka ya, secara pikiran gitu. Betul. Nah, yang kedua, ini yang sering kita dengar, empati emosional. Ini baru soal ikut merasakan emosi orang lain. Penting banget buat koneksi. Tapi ini juga yang kadang bikin kita, ya, terkuras energinya. Ah, iya ya, itu yang kadang bikin kita jadi ikutan sedih atau marah gitu ya. Oke, oke. Terus yang ketiga? Yang ketiga, dan ini yang sering dianggap paling berguna mungkin ya, itu kepedulian empatik atau empati concern. Jadi kita nggak cuma ngerti, nggak cuma ikut ngerasain, tapi kita juga tergerak buat peduli. Mau bantu kalau memang bisa dan perlu. Wah, menarik nih yang kepedulian empatik. Kalau dihubungkan ke manajemen gimana? Kan ada sumber dari Stanford tuh, Sepela sama Dot ya, yang bilang kalau pendekatan welas asih itu malah lebih bagus ya pas karyawan bikin salah. Kok bisa gitu? Iya, bener banget. Riset mereka nunjukin kalau kita respon dengan belas kasihan, bukan malah marah-marah, itu justru bisa bangun loyalitas sama kepercayaan jangka panjang loh. Jadi kalau karyawan nggak ngerasa terancam gitu, otaknya nggak masuk mode bertahan. Mereka jadi lebih terbuka buat belajar dari kesalahan, lebih kreatif, komitmennya juga lebih kuat. Jadi bukan malah dimarahin ya? Justru itu, kalau dibentak atau dihukum keras, itu bisa micu respon ancaman di otak. Kreativitas langsung macet, hubungan kerja jadi rusak. Belas kasihan itu justru bikin rasa aman. Tapi ini bukan berarti jadi lembek ya. Standar tetap ada, cuma pendekatannya beda. Lebih ke arah solusi dan belajar bareng. Oke, oke. Itu sisi positifnya keren banget. Tapi, nah ini dia. Sumber-sumber ini juga ngasih warning keras soal empati ya. Bukan cuma soal capek tadi, tapi ada potensi jebakan lain yang lebih bahaya mungkin. Betul. Adam Waits itu ngebahas ini lumayan detail. Pertama, yaitu tadi, empati itu melelahkan. Terutama empati emosional. Kebanyakan nyerap emosi orang lain bisa bikin kita kena compassion fatigue. Capek mental, capek emosi. Iya kebayang sih. Terus? Kedua, empati itu bisa bias loh. Kita ini kan secara alami lebih gampang empati ke orang yang kita anggap mirip, atau geng kita lah istilahnya, dibanding ke orang luar. Nah, di kantor ini bisa bikin kita nggak sadar jadi pilih kasih atau bikin keputusan yang kurang adil. Wah, itu bisa jadi masalah ya. Banget. Dan yang ketiga ini yang agak, lumayan ngagetin. Empati itu bisa mendorong perilaku yang nggak etis. Jadi karena saking kuatnya loyalitas ke kelompok sendiri, didorong empati nih, orang kadang jadi ngebelain atau nutupin kesalahan temannya demi ngelindungin mereka. Ini sisi gelapnya nih. Astaga, poin ketiga itu ngeri juga ya kalau udah pikir-pikir. Selain batasan-batasan itu, ada lagi nggak sih temuan lain dari sumber-sumber ini yang rasanya kok agak lawan arus sama logika umum kita soal empati? Ada, ini dari risetnya Rachel Rutten dan teman-temannya. Ternyata, kadang kita malah lebih susah berempati sama orang yang ngalamin kesulitan yang persis sama kayak yang pernah kita alamin dulu. Aneh nggak sih kedengerannya? Hah? Kok bisa gitu? Bukannya seharusnya kita lebih ngerti ya? Nah, itu dia uniknya. Alasannya bisa jadi karena kita udah lupa susahnya kayak apa dulu, atau malah mikir, saya aja bisa lewat. Masa dia nggak bisa? Jadi pengalaman serupa itu ternyata ya nggak jaminan bikin kita lebih empatik. Malah kadang bisa bikin kita kurang sabar atau jadi ngejudge.
Wah, ini beneran bikin mikir ulang ya. Oke, jadi dengan semua kompleksitas ini, empati itu kuat buat bangun hubungan, tapi di sisi lain ada risiko capek, bias, masalah etika, sampai jebakan pengalaman pribadi. Gimana dong caranya biar kita bisa pakai empati ini dengan lebih bijak gitu? Apa intisarinya? Kuncinya menurut saya ada di kesadaran diri sama keseimbangan. Jadi, pertama, kita coba sadari dulu, ini kita lagi pakai atau ngerasain empati jenis apa sih? Udah mulai ngerasa capek belum? Ada kecenderungan bias nggak ke kelompok tertentu? Oke, jadi self-awareness dulu ya. Betul. Kedua, coba latih secara sadar tuh kepedulian empatik. Kita usaha pahami kondisi orang lain secara kognitif, kita peduli. Tapi nggak harus ikut larut dalam emosi mereka. Ini penting biar kita bisa bantu efektif tanpa kitanya sendiri jadi habis. Jadi peduli tapi tetap jaga jarak emosi gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan ketiga, ingat temuan Rutan tadi. Pengalaman pribadi kita itu bukan jaminan. Jadi, tetap rendah hati, tetap terbuka sama pengalaman unik tiap orang. Pakai empati buat bangun jembatan pemahaman. Tapi, yaitu, pasang pagar juga, biar nggak kebablasan atau malah ngorbanin prinsip. Sip, sip. Jadi kesimpulannya nih, empati itu ibaratnya kayak alat canggih ya, tapi butuh disetel terus. Manfaatnya gede banget buat hubungan, buat kinerja, tapi kita juga kudu waspada banget sama potensi capeknya, biasnya, jebakan etika, sama ironi pengalaman serupa tadi. Persis. Paham nuansa-nuansa ini yang bantu kita bisa interaksi lebih efektif, lebih bijak, dan juga lebih sustainable buat diri kita sendiri juga kan? Gimana caranya Anda bisa secara sadar ngelatih diri buat milih kapan nih saatnya kita perlu banget pakai empati emosional yang mendalam, dan kapan cukup dengan memahami secara kognitif aja, sambil tetap menjaga energi dan kejernihan kita. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.